Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah mengenai menghajar anak-anak. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah keluarga Kristen, bila anak-anak berbuat salah, haruslah dihukum. Kalau tidak dihukum, itu tidak benar. Namun, hukuman adalah perkara yang paling sulit. Tidak ada seorang anak yang boleh menghajar orang tuanya. Karena itu Anda harus belajar takut menghajar anak-anak Anda sendiri, seperti takut menghajar orang tua Anda sendiri. Tetapi, Anda tetap harus menghajar anak-anak Anda bila mereka melakukan kesalahan. Inilah hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Para orang tua seyogyanya mengajar anak-anak mereka dengan tongkat. Penghajaran adalah keharusan. Tetapi Anda harus mengajar dengan tepat dan benar. Jangan sekali-kali mengajar dengan emosi atau di dalam amarah yang meluap-luap. Tak seorang pun yang boleh menghajar anak sambil murka. Ketika Anda merasa gusar, Anda sendirilah yang tidak beres. Saudara-saudari, ketahuilah, kalau anak-anak kita ada masalah dan kita menghajar mereka karena gusar, geram, maka kita sendiri juga harus dihajar. Anda harus meredakan dahulu kegusaran atau kegeraman Anda di hadapan Allah. Bila Anda sedang gusar, jangan sekali-kali Anda menghajar mereka seketika. Memang ada perkara-perkara yang tak mungkin selesai tanpa penghajaran. Namun, Anda harus menunjukkan dulu apa sebabnya mereka harus menanggung kesalahannya dengan hajaran. Bahkan harus menjelaskan kepadanya, yaitu karena ia telah bersalah dalam hal tertentu, maka kali ini ia harus dihajar. Saudara-saudari, sebagai orang tua, jangan sekali-kali Anda membiasakan penghajaran terhadap anak-anak. Anda harus menganggapnya sebagai suatu perkara yang besar dan serius. Hal ini harus diketahui oleh seisi keluarga, besar, kecil, semua berkumpul menyaksikannya. Ketika seorang ayah atau ibu menghajar anaknya, ia harus laksana seperti seorang dokter mengoperasi pasiennya. Ia bukan membedanya dengan pisau karena gusar, melainkan ingin membuang penyakitnya. Karena itu penghajaran harus dilaksanakan dengan hati yang tenang. Tidak boleh menghajar dengan kejengkelan. Jadi di samping Anda menunjukkan kesalahannya, Anda sendiri pun harus tanpa kemarahan atau kegeraman. Hari ini, kebanyakan penghajaran dalam keluarga merupakan pernyataan atau ekspresi kemarahan dan kebencian, bukan ekspresi kasih sayang. Anda harus menunjukkan kesalahan mereka agar mereka tahu bahwa ayah mereka mengajar mereka tidak dengan kegusaran atau kebencian. Dengan baik-baik Anda mengajarnya beberapa kali, setelah itu Anda menyuruhnya pergi tidur. Tunjukkan kepadanya bahwa itu adalah perkara yang serius dan besar, agar teringat olehnya seumur hidup, dan agar ia tak dapat berdosa dengan sembarangan. Itulah ajaran Tuhan, bukan ajaran amarah Anda. Dan itulah nasihat Tuhan, bukan nasihat amarah kita. Amarah orang tua akan memusnahkan masa depan anak-anak. Para orang tua harus belajar memiliki hukuman atau hajaran yang sejati terhadap anak-anak, dan harus pula belajar memiliki kasih sayang. Saudari yang terakhir, di dalam dunia banyak orang dipakai Allah yang berasal dari orang tua yang besar. Setelah Timotius, Anda nampak entah berapa banyak orang dipakai Allah. Semua berasal dari orang tua yang besar. Antara lain John Wesley dan John Newton. Ada seorang lagi yang bernama John G. Paton. Ia adalah seorang tokoh evangelis yang terkenal di seluruh dunia. Pada masa tuanya, Paton masih berkata, "Setiap kali aku ingin berdosa, aku selalu teringat akan ayah. Yaitu teringat betapa ayah berdoa untukku.
Setiap kali aku mendengar ayah berdoa dan ia berkeluh, aku gemetar. Di situ ayah mendoakan jiwa kami. Sekarang, walau aku sudah rentah, tetapi aku masih ingat keluh kesahnya. Aku bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan seorang ayah sedemikian kepadaku. Aku tidak dapat berdosa. Jika aku berdosa, berarti aku berdosa kepada Bapakku yang di sorga, juga kepada ayahku yang di bumi. Dalam dunia, sungguh sulit ditemukan ayah seperti ayah saudara Peten. Kalau setiap orang tua dalam generasi kita menjadi orang tua yang baik, niscayalah entah akan terlahir berapa banyaknya saudara-saudari yang perkasa di antara kita. Masa depan gereja dapat dilihat dari diri para orang tua. Ketika Allah ingin memberkati gereja, maka perlu ada orang-orang yang dibangkitkan. Terutama perlu bangkit lebih banyak Timotius. Ini bukan berarti tidak perlu membawa orang dari dalam dunia, melainkan kita lebih perlu beroleh segolongan orang yang berasal dari keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Bapa yang mengasihi, yang juga menghajar kami, karena kami adalah anak-anak-Mu. Hari ini kami juga adalah sebagai orang tua dari anak-anak kami. Karenanya, kami juga mau belajar seimbang di dalam hal kami memberikan kasih sayang dan keadil benaran terhadap anak-anak kami. Belas kasihanilah kami saat kami harus mengajar anak-anak kami bila mereka telah melakukan kesalahan, agar kami tidak menghajar mereka di dalam kegusaran, kebencian atau amarah kami, tetapi di dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.